Bapak Ibu sekalian, saya tidak bercerita yang lain. Ini fakta hasil investigasi kami. Mohon maaf sekali lagi, ini muhasabah. Saya tidak bermaksud menjelekkan sebuah daerah, tidak. Ini Indonesia, negara kita, ya, rumah kita, kampung halaman kita. Bapak Ibu rahmati Allah. Masih ingat kan tsunami Aceh terjadi tahun berapa? 2004, tanggal 26 Desember 2004. Kisah ini sampai pada saya, dan demi Allah kita sudah bahas di sini ya. Dan ada salah satu dari orang Aceh yang hadir, sudah 3 orang Aceh yang mendengar cerita saya. Mereka mengatakan, iya, saya mendengar Ustaz, saya korbannya juga, korban tsunami. Tapi alhamdulillah saya selamat, tapi orang tua saya, adik-adik saya sudah tidak ada. Mereka menjadi korban. Dan ini pernah hadir di Trans Studio. Ceritanya begini, ya. Sesuatu yang membuat kami tidak bisa memahaminya ini. Tapi ini adalah i'tibar dari Allah. Kami menyaksikan di kota Banda Aceh bagaimana peristiwa itu, liputannya ada. Dulu kami simpan dalam satu file. Kapal peri yang begitu besar itu terpontang-panting, terseret sampai ke tengah kota Banda Aceh, sampai terdampar di atas hotel berbintang 5. Kapal peri yang bisa memuat truk, 10 truk, beberapa puluh mobil, motor dan penumpang, itu bisa tersapu sampai ke beberapa puluh kilometer ke kota Banda Aceh. Tapi di pinggir pantai, di sana ada makam Syah Kuala di Banda Aceh. Di makam Syah Kuala itu numpuk yang namanya kondom dan minuman bir. Sesuatu yang tidak masuk di akal, Bapak Ibu. Kapal peri bisa terseret sampai ke tengah kota, kok kondom masih di pinggir pantai? Sama botol minuman keras. Berarti itu isyarat dari Allah. Allah sisakan itu untuk menjadi itibar mau'izah bagi kita. Maka kami cari data, ternyata ketemulah seorang ustadz pernah memperingatkan. Orang-orang yang datang ke sana itu bukan orang Aceh. Sebagian besar dari mereka adalah para pendatang, para wisatawan yang membawa virus perilaku itu ke dalam kota Aceh. Mereka melakukan pesta nudis di pinggir pantai. Yang paling memalukan, ketika itu kita bawa sebagai barang bukti ke Bandung, ketika kita laporan, itu di sana ini bukan saya tidak ikut. Ini tim dari pesantren kami yang berangkat. Saat itu kami difasilitasi oleh Menpora, Pak Adi Aksa Daud, untuk menjadi tim relawan di Banda Aceh tahun 2004. Sampai ada satu dari tim kami menikah dengan korban di sana menjadi orang Aceh. Kondomnya kami bawa. Dan kondom itu bertuliskan ini yang memalukan, Made in Banjaran. Bapak Ibu rahmati Allah, ini pelajaran buat kita. Ulama tadi mengingatkan, saya saat itu demi Allah menyaksikan mereka melakukan pesta bugil di pinggir pantai. Aku peringatkan mereka, demi Allah, kalian melakukan perbuatan keji, sangat keji, fahsyat, perbuatan yang sangat mungkar. Intahu antum, berhentilah kalian. Allah akan murka kepada bangsa ini, pada kalian. Tiba-tiba ada senjata. Diingat ke lehernya, lalu dia melihat. Ya, Bapak Ibu tahu yang punya senjata siapa? Ya, pergi, atau kalau tidak saya tarik pelatuk. Tarik ke bawah, jar, saya nggak main-main. Ya, ditembakkan ke bawah, jedar. Akhirnya Ustadz itu pun kagetan. Ustadz itu bilang, baik, saya akan pergi, tapi jika terjadi sesuatu saya tidak bertanggung jawab. Ustadz itu pun pulang ke Yogyakarta. Ustadz itu pulang ke Yogyakarta, pagi-paginya nyetel di tanggal 26 Desember terjadi peristiwa itu. Ingat, azab Allah di dalam surat Al-Anfal dijelaskan akan ditimpakan kepada kaum ketika, satu, mereka sedang tidur, kedua, ketika mereka di pagi hari sedang bermain-main. Pagi harinya tsunami itu terjadi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pelajari surat Al-Anfal, bagaimana hukum Allah ditimpakan. Ini karakter surat Al-Anfal dan rumusan bencana bagaimana Allah timpakan pada manusia. Baik Bapak Ibu rahmati Allah. Dan ingat, Rasulullah memberitahukan pada kita, jika kalian berada di tempat yang dulu ada kaum yang diazab di atasnya, maka jangan berlama-lama. Ini adalah mereka yang diazab nyaris sama, yaitu di Pompei, di lereng Gunung Vesuvius, Italia. Pernah mendengar cerita kaum Pompei? Ada filmnya kan, yang dibuat oleh Hollywood tentang Pompei. Mereka melakukan perbuatan juga yang sama, kejinya. Mereka memang laki-laki dengan perempuan, tapi perempuan dengan laki. Cuma zina mereka lakukan di depan rumah. Kemuliaan satu keluarga dinilai dari keberanian mereka melakukan persetubuhan di luar rumah.
Bahkan mereka membuat miniatur, tipuan, duplikasi kelamin laki-laki dan perempuan itu dipasang di depan pintu rumah mereka. Itu kaum Pompei. Saya yakin ada nabi dan rasul yang diutus ke tengah-tengah mereka. Ya. Namun karena mereka melakukan perilaku keji tadi, orang-orang soleh didakwahkan pun ditolak, bahkan diusir seperti mereka lakukan pada Nabi Lut, maka Allah timpakan azab. Ya, nauzubillah min dzalik.